Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 7 saham. Oke, saham-saham ini bisa kita pantau pergerakannya pada hari Senin besok tanggal 13 Mei tahun 2024. Saham-saham tersebut pada hari Rabu dilepas oleh asing ya teman-teman ya. Namun sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan coba mereview pergerakan ISG pada hari Rabu kemarin tanggal 8 Mei tahun 2024. ISG ditutup melemah 0,49% ya teman-teman ya. Saat ini pergerakan ISG sedang menguji area support MA 200 teman-teman. Ini kalau kita perhatikan dia berada di bawah garis MA 200 ya teman-teman. Yang artinya kalau misalkan area support MA 200 ini gagal gagal artinya kalau ISG gagal bertahan di atas garis MA 200, garis warna merah muda ini, maka berpeluang pergerakan ISG akan kembali turun ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di MA 200 ini ISG berhasil bertahan dan berhasil kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat masih ada area resistance garis warna biru ini yang merupakan area resistance di garis MA 20. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini ada saham BRI ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pergerakan dari saham BRI, ini pergerakannya dia sudah bergerak turun ya, dia udah patah tren dari MA 200 dan MA 20 dan bahkan MA 5 saat ini merupakan area resisten yang cukup kuat teman-teman. Ini kalau kita lihat MA 5 ini kuat ya teman-teman ya. Ini beberapa kali pergerakan saham BRI ini berusaha menembus area resisten di MA 20 namun gagal teman-teman. Nah, pada hari Rabu kemarin, pergerakan saham BRI juga menguji area resisten di garis MA 5, yakni di harga tertingginya di 4.740. Namun pada saat penutupan market, pergerakan saham BBRI ditutup di harga 4.680 ya teman-teman ya. Ini dia menguat tipis 0,21%. Jadi selama pergerakan saham BRI ini belum berhasil menembus area resisten di garis MA 5 ini, maka BBRI agak susah ya dia bergerak naik. Namun sebaliknya, kalau misalkan BBRI ini berhasil menembus area resisten di garis MA 5, maka BBRI berpeluang akan kembali menguat dan target selanjutnya di sini masih ada area resisten di garis MA 20 ya teman-teman ya. Jadi untuk sinyal beli untuk saham BBRI saat ini masih belum ada ya teman-teman ya. Jadi lebih oke kalau misalkan BBRI ini berhasil menembus area resisten di garis MA 5 teman-teman. Oke. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BBCA. Oke, BBCA juga sama ya, pada hari Rabu kemarin ditutup melemah 3,35%. Dia ditutup di harga penutupan di 9.375. Oke, saat ini BBCA tepat ada di area MA 200 garis warna merah muda ini, yang mana MA 200 merupakan area support ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan BBCA ini pada hari Senin besok berhasil mantul dari area support MA 200, maka BBCA masih berpeluang dia akan kembali menguat dan resisten yang akan diuji kembali yakni di area garis MA 20 dan MA 5 teman-teman. Oke. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BRIS. Oke, untuk BRIS dia juga udah patah dari MA 20 ya teman-teman ya. MA 20 dijebol. Hari Rabu kemarin dia melemah 5,93% teman-teman. Saat ini dia menguji area support di garis MA 60 ya teman-teman ya, garis warna hitam kecil ini teman-teman. Di selama pergerakan saham BRIS ini masih bertahan di atas harga 2.510, maka saham BRIS masih berpeluang dia akan menguat. Namun sebaliknya kalau misalkan dia sudah jebol dari garis MA 20 atau dia jebol di bawah harga 2.510, maka BRIS akan kembali turun ya teman-teman ya. Oke. Ini sebelumnya MA 20 ini merupakan area support yang cukup kuat dan kemarin hari Rabu MA 20 ini dijebol teman-teman. Dan ini juga berisiko pergerakan saham BRIS ini akan turun ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di area support MA 60 ini apakah berhasil ditahan di area harga 2.510 atau bahkan pada hari Senin besok pergerakannya turun di bawah harga 2.510 ya teman-teman. Jadi untuk saat ini untuk saham BRIS, bagi teman-teman yang mungkin ingin entry saham BRIS, lebih baik tunggu dulu kalau dia ada pantulan dari area harga 2.510. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode Antam. Oke. Oke, untuk Antam pergerakannya juga dia berhasil menembus area MA 5.
Oke, MA5 ini merupakan area support ya saat ini, yang sebelumnya dia merupakan area resisten. Oke. Jadi ini untuk Antam mulai menarik ya karena dia mampu menembus area MA5. Target terdekat di sini ada area resisten di area harga kisaran 1605 hingga 1610 ya teman-teman ya. Kalau misalkan 1605 hingga 1610 ditembus, maka dia akan kembali menguat dengan target 1640-an teman-teman ya. Ini cukup menarik. Mudah-mudahan pergerakan saham Antam berhasil bertahan di atas garis MA5 ya teman-teman ya, atau dia berhasil bertahan di atas harga 1525. Karena kalau misalkan dia jebol dari harga 1525, maka pergerakannya akan berpotensi kembali turun ya teman-teman ya. Oke. Kan kalau kita lihat secara tren jangka panjang, pergerakannya masih berada di bawah garis MA200 dan MA20 ya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode brand. Oke. Oke, untuk brand ini dia masih terpantau uptrend. Pada hari Rabu kemarin dia melemah 2,28% di harga penutupan di 9.650 ya teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham brand ini masih berada di atas garis MA5, maka brand berpeluang akan kembali menguat teman-teman ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari harga 9.530, maka pergerakan saham brand akan kembali turun teman-teman. Dan kalau misalkan dia turun, dia akan menguji area support selanjutnya. Di sini ada area support di garis MA20. Jadi untuk saat ini lebih baik tunggu dulu untuk entry di saham brand ini ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan di sini dia sudah mulai jebol ya dari garis MA5 teman-teman. Oke, jadi harus hati-hati. Kalau misalkan ingin entry di saham brand, kita bisa perhatikan area support di garis MA20 di area harga kisaran 8.140-an. Kalau misalkan di area harga 8.140 ini ada pantulan, maka kita bisa manfaatkan untuk entry beli ya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham kode MTK. Oke. Oke, untuk MTEK ini juga masih menarik ya teman-teman ya. Dia masih berada di atas garis MA20 dan MA5. Pada hari Rabu kemarin dia melemah 5,45%. Oke. Area support yang masih bisa kita pantau ya di area harga sekitar 396 ya teman-teman ya, atau 390-an di area MA20. Di selama pergerakan saham MTEK ini masih berada di atas garis MA20, maka saham MTEK masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Namun sebaliknya, resiko akan terjadi kalau misalkan pergerakan saham MTEK ini jebol dari garis MA20. Misalkan dia jebol di bawah harga 390, maka ini cukup berisiko ya teman-teman ya. Dia berpotensi akan kembali turun teman-teman. Oke, jadi kita lihat pada hari Senin besok kalau misalkan dia berhasil mantul dari area harga 390, maka kita bisa manfaatkan momentum untuk entry beli. Oke, next kemudian ada saham kode ESA. Oke, untuk ESA ini juga masih terpantau uptrend dan MA5 ini merupakan area support yang cukup kuat ya teman-teman ya. Oke, pada hari Rabu kemarin saham ESA ini ditutup melemah 1,20%. Namun kalau kita lihat tren pergerakannya dia masih berada di atas garis MA200, MA20 dan MA5 ya teman-teman ya. Ini masih cukup oke. Mudah-mudahan pergerakan saham ESA berhasil melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ada area resistance di harga 830-an teman-teman. Kalau misalkan dia berhasil break dari area 830, maka ESA berpeluang akan kembali menguat dan target kenaikannya di area harga kisaran harga 1000 teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode ESA. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.